Terima kasih banyak atas partisipasinya ya, karena bersedia untuk menunggu, dan juga terima kasih banyak yang sudah bergabung pada pagi ini di Gedi Bersih secara daring wisuda ke-176 Universitas Diponegoro. Sekali lagi kami ingatkan bagi teman-temannya yang belum bergabung, dapat diingatkan untuk segera bergabung, karena saat lagi kita akan mulai. Jadi supaya keberlangsungan wisuda kita besok minggu depan ya, hari Senin sampai hari Kamis ini dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar. Gitu. Tentu saja kita akan mulai untuk lebih bersih wisuda ke-176 secara daring. Nanti juga teman-teman kita akan ada yang lebih bersih secara luring, namun terkhusus untuk yang bertugas saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman, besok Senin sampai Kamis seperti yang kita tahu ya, akan dilaksanakan wisuda ke-176 secara empat kali untuk tahap ini, yang di hari pertama, hari Senin 4 November 2024, akan wisuda Fakultas Psikologi, Kedokteran, dan juga Sekolah Vokasi, ada 3 fakultas ya. Kemudian di tanggal 5 November, hari Selasa, Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, juga Fakultas Teknik. Kemudian di hari Rabu 6 November, akan wisudawan dari Fakultas Hukum, Ilmu Budaya, Kesehatan Masyarakat, Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian di tanggal 7 November, hari terakhir ya, kita cukup sampai Kamis, ada dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, kemudian FISIP dan juga FSM. Diawali dengan persiapan, teman-teman bisa mengisi daftar hadir dan berbaris di depan hall utama Muladidom. Dan sesuai yang tertera pada layar, prosesi akan dimulai pukul 8 dan selesai pukul 13. Kurang lebih pelaksanaan wisuda selama 4 hingga 5 jam, karena kita sekali tahap akan mewisuda kurang lebih 900 sampai 1000 wisudawan ya. Namun, prosesi wisudawan dimulai pukul 8, bukan berarti teman-teman datangnya pukul 8. Kami sangat menganjurkan teman-teman dapat hadir minimal 1 jam sebelum prosesi dimulai. Prosesi dalam artian barisan wisudawan akan masuk ke hall. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai dalam keadaan tidak siap, sehingga sekali lagi kami tegaskan teman-teman hadir minimal 1 jam sebelum prosesi dimulai. Artinya adalah pukul 7 itu sangat minimal teman-teman hadir begitu ya. Jadi bagi yang sebelumnya melakukan foto bersama orang tua ataupun keluarga bisa menyesuaikan. Juga kami ingatkan lalu lintas di area Muladidom atau perkiraan dari tempat penginapan ke tempat wisuda juga harus teman-teman antisipasi begitu. Lalu kami akan menginformasikan terkait busana bagi wisudawan putra terlebih dahulu. Silakan mengenakan atasan kemeja lengan panjang warna putih dan juga berdasi standar, bukan dasi kupu-kupu, dasi yang biasa. Dengan warna gelap, kami anjurkan warna hitam. Kemudian dengan bawahan celana panjang warna hitam yang berbahan kain dan bukan jeans. Ada perhatian, bahannya kain gitu ya. Kemudian untuk sepatunya formal warna hitam atau pantofel, dan dilarang menggunakan sepatu casual, sepatu kets tidak diperbolehkan, dan jangan lupa untuk menggunakan kaos kaki, gitu ya. Kemudian rambut disisir rapi dan menangkap toga. Kemudian untuk wisudawati atau wisudawan putri, mengenakan kebaya dengan potongan yang sopan. Kemudian bawahannya adalah kain jarik panjang. Mohon diperhatikan demi kenyamanan bersama ya, belahannya di bawah lutut dan tidak ada di depan. Begitu. Untuk sepatu atau sepatu sandal dengan hak tidak lebih dari 5 cm. Perlu kami ingatkan bahwa kondisi di Muladidom, terutama di bagian hallnya ini menggunakan karpet yang tebal. Jadi demi keselamatan bersama, teman-teman wisudawati menggunakan sepatu diperbolehkan flat shoes, tidak apa-apa jika nyamannya flat shoes, namun jika ingin menggunakan sepatu berhak tidak lebih dari 5 cm. Untuk wisudawati yang tidak berhijab, silakan rambutnya disanggul atau dicukur rapi dan tidak diurai. Begitu.
Lalu mengenakan toga yang nanti akan kami sampaikan detail toganya bagaimana. Dan bagi wisudawan yang dalam kondisi tidak fit dapat menggunakan masker yang berwarna putih supaya seragam gitu. Dan berikut adalah detail untuk toga. Jadi kami persilakan teman-teman wisudawan-wisudawati mengenakan topi toga dengan posisi kicir sudah ditempatkan di sebelah kanan wajah. Begitu ya. Jadi tali kicir yang ada di topi toga ditempatkan di sebelah kanan wajah. Kemudian yang membedakan D3, serta 1 maupun pasca sarjana adalah pada samir. Di belakang punggungnya itu untuk yang D3, samirnya adalah berbentuk setengah lingkaran. Kemudian untuk yang strata 1 atau S1 berbentuk segi 4. Untuk yang pasca sarjana nanti akan saya tampilkan berbentuk segitiga, agak panjang. Nah, dan mohon diperhatikan untuk warna samir, warna universitas kita adalah biru, kemudian untuk bagian dalamnya itu adalah warna masing-masing fakultas. Mohon diperhatikan jangan sampai tertukar, terutama yang warnanya mirip ya, seperti Fakultas Sains Matematika dan Fakultas Teknik, atau bahkan FPK, karena sering ditemui ada kesalahan warna, sama-sama biru, namun berbeda seperti itu. Untuk Fakultas Hukum merah, Fakultas Psikologi magenta, Fakultas Kedokteran hijau, dan lain sebagainya. Kemudian mengenakan toga, dan bagi wisudawan-wisudawati yang memiliki predikat kumlot, mengingatkan untuk mengambil samir kumlot tersebut di fakultas masing-masing dan mengenakan samir tersebut, di mana tulisan undip ada di sebelah kanan dan tulisan kumlot ada di sebelah kiri. Jangan lupa juga ada pin atau lencana yang perlu dikenakan untuk merekatkan samir Anda, begitu ya. Jangan sampai terlepas, jangan sampai juga hilang begitu. Kemudian untuk yang pasca sarjana, nah ini untuk spesialis S2 dan S3, bentuk samirnya segitiga seperti ini, dan warna fakultasnya sesuai dengan warna fakultas pasca sarjana. Kami akan untuk wisudawan yang melakukan yudisium biasanya sering ditemukan mendapatkan samir medali. Untuk yang D3 ataupun S1 tidak perlu mengenakan saat hendak upacara wisuda. Namun, silakan bagi yang pasca sarjana dapat mengenakannya. Begitu. Dan untuk persiapan sebelum prosesi wisuda, seperti yang saya sampaikan, prosesnya akan dimulai pukul 8. Jadi harap datang minimal 1 jam sebelum prosesi dimulai. Dan silakan disimak untuk undangan masing-masing karena ini dari hari Senin sampai Kamis, jadi pukul 8 sampai 13. Untuk pertanyaan apakah pengantar atau pendamping atau orang tua datangnya juga pukul 7, silakan disesuaikan. Namun, pukul 8 acara sudah selesai mulai, jadi harapannya sebelum pukul 8 itu bisa masuk. Kita juga mempertimbangkan ya antrean ataupun banyaknya orang yang akan ada di hall tersebut. Kemudian, wisudawan terlebih dahulu melakukan presensi di pintu depan atau pintu utama hall lantai 2 Muladidung. Kita akan melakukan daftar hadir lebih dahulu, kemudian baru baris di barisan masing-masing sesuai dengan predikat lulusan. Untuk yang predikat kumlot di barisan tersendiri dan yang kumlot juga demikian. Kemudian dicari fakultas masing-masing dan nomor yang tertera pada undangan. Teman-teman, silakan dilihat di undangan masing-masing. Bagi yang belum, kami ingatkan ya, bisa dilihat di SSO, disiap, bisa diunduh langsung cetak. Kemudian di halaman 4 ada nomornya atau di halaman pertama. Silakan dilihat. Jadi ketika sudah masuk di depan hall lantai 2 Muladidung, segera baris sesuai urutannya. Jadi tidak menunggu diarahkan petugas gitu ya. Silakan tanya atau terlebih dahulu cari teman-teman yang satu fakultas, kumlot atau non kumlot, silakan ini menyesuaikan masing-masing. Kemudian tanya di barisan depan atau belakangnya nomor berapa nanti menyesuaikan. Kemudian menggunakan toga sesuai dengan ketentuan dan strata yang ditempuh. Kemudian untuk yang wisudawan kumlot, silakan mengenakan samir tersebut dengan undip di sebelah kanan dan kumlot di sebelah kiri, gitu ya. Nah, untuk orang tua atau pendamping wisudawan, silakan menuju ke lantai 1 terlebih dahulu.
untuk melakukan screening atau penyaringan pendamping wisudawan oleh panitia. Mohon maaf, kami ketatkan ya untuk orang tua atau pendamping dibatasi hanya 2 saja. Jadi satu undangan berlaku untuk 2 orang tua ataupun pendamping begitu. Jadi terlebih dahulu kita verifikasi, lalu setelah dilakukan screening atau penyaringan oleh petugas yang ada di lantai 1, silakan foto hasil screeningnya. Silakan foto atau screenshot, atau juga jika tidak ingin repot, kertas undangan tersebut diberi paraf oleh petugas seperti itu ya. Kemudian setelah melakukan screening di lantai 1, silakan menuju ke lantai 2, lalu masuk sesuai undangan. Jadi sekali lagi pedomannya adalah undangan, apakah melalui pintu utara ataupun selatan gitu ya. Nanti akan diarahkan oleh petugas. Berikutnya adalah acara selama prosesi. Wisudawan nanti akan masuk ke ruang upacara secara berbaris sesuai urutan kumulot dan fakultas. Lalu duduk dengan tertib di tempat yang ditentukan sesuai dengan nomor urut dan arahan penerima tamu. Maka dari itu mengapa kami lakukan barisan terlebih dahulu begitu ya. Karena nanti sesuai dengan nomor urut untuk duduknya. Lalu mengikuti acara tahap demi tahap. Yang pertama dengan prosesi, ada rektor dan jajarannya. Nanti masuki ruang upacara. Dia sudah ada undangan berdiri. Dilanjutkan dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh hadirin. Dilanjutkan dengan laporan wakil rektor 1. Di sini juga akan termuat pengumuman wisudawan dengan IPK tertinggi per program studi, kemudian wisudawan double degree, joint degree, atau twinning program, kemudian wisudawan program afirmasi dikti, dan wisudawan warga negara asing. Maka dari itu, kami mohon perhatiannya bagi wisudawan yang dipanggil berdiri harap memberikan hormat pada Dewan Prosesi dengan membukukan badan dan duduk kembali. Tapi tidak perlu cepat-cepat ya, karena kami juga akan menyorot Anda sehingga tertayang begitu di tampilan nanti. Jadi jangan buru-buru duduk gitu ya. Selanjutnya adalah janji alumni. Nah, nanti akan dibacakan oleh petugas wakil wisudawan yang sebelumnya telah kami seleksi dan nanti akan diikuti oleh semua wisudawan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne undip oleh seluruh hadirin gitu. Lalu ada tayangan video, kemudian sambutan rektor, kemudian penyerahan ijazah. Untuk tahap ini kita akan kembali ke mode semula ya. Jadi kalau sebelumnya ijazah diterima sebelum masuk ke hall, tapi saat ini ijazah akan diterima sesaat sebelum berjabat tangan dengan rektor atau yang mendampingi. Untuk wisudawan kumlot nanti akan ada penyerahan ijazah oleh petugas dan ucapan selamat oleh rektor dan wakil rektor akademik dan kemahasiswaan. Untuk yang non kumlot juga demikian, penyerahan ijazah oleh petugas jadi di samping kiri, ya. Lalu ucapan selamat akan dilakukan oleh rektor atau yang mendampingi, yaitu dekan masing-masing fakultas atau sekolah. Nah, ada pengecualian jika ada wisudawan yang tidak berkenan berjabat tangan karena alasan tertentu, silakan memberikan tanda sejak awal sebelum berhadapan dengan rektor. Seperti tangan yang ditanggalkan seperti ini ya. Lalu jika dalam prosesi terpaksa harus ke toilet, silakan ijazah atau topi toga ditinggal di tempat duduk masing-masing. Apabila terjangkau dari pendamping atau orang tua, silakan dititipkan. Namun lebih mudahnya ditinggal saja di tempat duduk masing-masing ya. Setelah prosesi, atau sebetulnya ini juga dapat dilakukan sesaat setelah Anda menerima ijazah ya. Jadi cek kembali kebenaran tulisan pada ijazah. Segera lapor apabila terdapat kesalahan tulisan baik itu nama, gelar, ataupun identitas lainnya pada ijazah ya. Karena dari universitas hanya mencetak ulang ijazah yang dilaporkan maksimal 1 minggu setelah tanggal penerimaan. Jadi melewati waktu yang ditentukan, mohon maaf, universitas hanya dapat menerbitkan surat keterangan saja. Jadi mohon perhatian untuk segera memeriksa kebenaran data pada ijazah sesaat setelah Anda menerima ijazah, ya. Kemudian setelah prosesi, diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk foto di ruang upacara wisuda. Waktunya terbatas, mohon maaf, karena kan kami akan gunakan untuk hari selanjutnya wisuda begitu ya, harus steril dan dilarang untuk melakukan foto di panggung prosesi.
di panggung dengan prosesi. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah omongan penting untuk wisudawan dan juga orang tua atau pendamping wisudawan ya. Kami ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk mencetak undangan secara mandiri. Undangan untuk orang tua wisudawan dapat diunduh lewat SSO masing-masing wisudawan. Karena dengan undangan tersebut kita akan lakukan screening atau verifikasi begitu ya. Verifikasi bagi orang tua atau pendamping wisudawan. Karena mohon maaf sekali lagi kami batasi untuk orang tua atau pendamping wisudawan hanya dua saja gitu. Masing-masing undangan hanya untuk dua pendamping saja. Kemudian wisudawan yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti prosesi wisuda. Maka dari itu mohon dipertimbangkan ya untuk keberangkatannya pukul berapa. Kami anjurkan minimal 1 jam sebelum prosesi dimulai atau pukul 7. Nah, mempertimbangkan apabila Anda atau keluarga menginap di daerah yang jauh dari Muladi, kita perhatikan lalu lintasnya seperti apa gitu ya. Lalu untuk parkir mobil atau kendaraan kami sediakan di halaman dan basement Muladido. Apabila penuh, maka dapat menempati halaman parkir Waduk Undip, Stadion Undip, Rusunawa Undip, dan juga area parkir SPBU Undip ya. Begitu. Dan disediakan bus antar jemput untuk orang tua wisudawan di area parkir. Baik dari waduk, stadion, Muladi, dan sebaliknya. Saat pulang juga nanti kami akan sediakan bus antar jemputnya. Lalu toilet akan ada di sisi sudut baik di area basement, lantai 1 ataupun ada 2. Dan musola hanya ada di basement Muladido ya. Dan karena kami akan menyediakan snack, jadi mohon tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Karena kami sudah menyediakan perbekalan snack, jadi harapannya cukup selama acara berlangsung. Kemudian dilarang membawa buket bunga, buket balon, ataupun buket uang. Jadi apabila Anda membawa, silakan untuk menawarkan tanggung jawab masing-masing Anda. Karena kami sudah menyediakan tempat penitipan, buket bunga, balon, ataupun uang. Selama mengikuti proses wisuda, mohon telepon genggam atau gawai Anda dinonaktifkan atau silent agar tidak mengganggu jalannya prosesi wisuda. Dan selama ikut prosesi wisuda, harap mengikuti dengan tertib tenang dan duduk dengan sopan. Dan untuk selama prosesi wisuda, para wisudawan dilarang membawa fotografer keluarga. Karena setiap fakultas atau sekolah telah memfasilitasi maksimal 1 fotografer untuk dokumentasi Anda. Dan bagi keluarga yang akan mengambil foto wisudawan saat prosesi hanya diperbolehkan dari tempat duduk masing-masing, tidak perlu beranjak, tidak perlu maju ke depan, dan untuk kamera tidak diperbolehkan menggunakan flash atau blitz gitu ya, serta tidak diperkenankan mengambil foto di panggung dewan prosesi. Dan terakhir, bagi wisudawan yang tidak bisa mengikuti prosesi wisuda, diwajibkan untuk memberi surat izin ke fakultas atau sekolah masing-masing. Dan nantinya pihak fakultas atau sekolah akan melaporkan secara keseluruhan ke universitas. Adapun bagi wisudawan atau orang tua yang kondisinya sedang tidak sehat, mohon dapat memakai masker. Untuk seragam sekali lagi kami akan memakai masker yang berwarna putih. Nah, ini adalah hal yang penting ya untuk menghadiri acara wisuda. Syaratnya adalah Anda membawa undangan yang dicetak secara mandiri. Cukup membawa satu saja untuk pegangan orang tua. Kemudian kehadiran orang tua atau pendamping wisudawan dibatasi 2 orang. Dan barangkali ini untuk wisudawan-wisudawati sekolah pasca sarjana ya. Atau pasca sarjana, mohon maaf kami tidak menyediakan tempat ataupun petugas yang dapat dipasrahkan untuk menitipkan anak di bawah usia 13 tahun. Jadi dapat menunggu di luar area ataupun hall Muladi Dom lantai 2. Karena untuk anak di bawah usia 13 tahun tidak kami perkenankan untuk masuk ke ruang upacara wisuda. Kemudian tidak meninggalkan barang berharga, baik itu jasa, kamera, telepon genggam, gawai, dan sebagainya di tempat duduk saat prosesi wisuda sudah selesai. Karena ini merupakan tanggung jawab masing-masing Anda dan kehilangan barang berharga bukan menjadi tanggung jawab kami begitu. Lalu dilarang merekod di area Muladidung, jadi mohon diperhatikan. Parkir tidak dipungut biaya dan mohon keluar hall dengan tertib saat acara usai.
Sekali lagi, kami juga mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian Muladidom, karena ini adalah gedung kebanggaan kita bersama ya, gedung baru. Jadi untuk sampah ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai dapat dibuang ke tempat sampah. Dan ini adalah hal yang baru karena sejak adanya Surat Edaran Rektor Nomor 8 tentang pengurangan potensi timbulan sampah pada kegiatan insidental berbentuk seremonial dan juga pasal 14 ayat 2. Jadi kami mohon untuk mempertimbangkan pemberian papan ucapan selamat yang berpotensi menumpukan sampah. Nah, berikut adalah denah dari parkir basement Gedung Muladidom. Terdapat musola yang ada di basement, lalu toilet ada di sudut kanan maupun kiri. Kemudian untuk lantai 1, area screening orang tua atau pendamping wisudawan ya. Terdapat setenan dan lain sebagainya. Kemudian untuk lantai 2 adalah hall ataupun tempat upacara wisuda tahap 176 Universitas Diponegoro. Mohon perhatian pada bagian yang disorot kuning, itu merupakan area absensi dan wisudawan berbaris ya. Jadi di luar ruang kaca terdapat area absensi atau daftar kredit, kemudian baru masuk ketika Anda sudah absensi dalam ruang kaca tersebut. Nah, untuk jalur masuk orang tua terpisah ada di pintu selatan maupun utara. Jadi untuk tahu apakah orang tua atau pendamping Anda masuk utara selatan, silakan dilihat di undangan, terutama di undangan halaman nomor 4. Itu sudah ada keterangannya, begitu. Dan kami akan menyertakan video tutorial pemakaian toga, jadi dapat disimak dengan baik.
Jadi berikut adalah tata cara pemakaian toga ya, teman-teman. Sekali lagi untuk yang memiliki predikat cum laude, untuk posisi tulisan undip di sebelah kanan Anda dan yang cum laude di sebelah kiri, gitu. Dan kami akan sampaikan ya untuk tata cara penyerahan ijazah dan juga saat berjabat tangan atau ucapan selamat oleh rektor atau yang mendampingi. Jadi petugas akan menyerahkan ijazah Anda melalui sisi kiri, lalu dilanjutkan dengan berjabat tangan dengan rektor atau yang mendampingi. Dan berikut akan kami tampilkan gambaran rangkaian wisuda ya. Untuk video ini berdasarkan wisuda yang terakhir tahap 170. Nanti kami akan buka sesi tanya jawabnya, namun sembari itu silakan dapat menyampaikan pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti akan kami jawab satu persatu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara wisuda ke-175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Diponegoro, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Wali Amri. Devi Ratnasari 4,0. Alia Hasna Fauziah 4,0. Dengan ini resmi melantik. Janji alumni. Kami, alumni Universitas Diponegoro berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik, Prof. Edi. Maya Indriastuti. Zaki Mahmuda. Yunita Budi Rahayu Silin Towe. Andreas Renat Widarto. Program Studi Ekonomi S2. Lulus sebagai Magister Ekonomi
Febrina Hania Kholili, Agni Majida Marta Kusuma, Gabriel Teresa Sitompul. Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Alim, kami mohon ridho dan izin-Mu, Ya Allah. Mudahkan dan bimbinglah para pemuda dan pemudi. Pada segenap panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyelenggarakan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Paduan Suara Mahasiswa Undip yang telah ikut memeriahkan acara pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah dengan tekun dan hikmat mengikuti acara pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Baik, demikian untuk gambaran. Kami mengambil cuplikan dari sudah periode sebelumnya ya teman-teman. Jadi mohon maaf tadi contoh saat penyerahan ijazah dan bersama-sama dengan rektor itu menggunakan prosesi saat Siddhartha gitu. Namun kurang lebih gambarannya seperti itu. Lalu untuk undangan ya, kami akan mulai menjawab pertanyaan. Jadi mohon maaf apabila pertanyaannya sama, nanti kami menjawab satu kali saja ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan dapat disampaikan. Untuk materi juga sudah kami bagikan melalui kolom chat. Jadi silakan dapat disimak. Baik, untuk pertanyaan terkait undangan ya. Untuk undangan, silakan dapat dilihat di siap masing-masing. Di siap masing-masing, lalu ada kolom warna hijau. Kolom warna hijau. Lalu dapat Anda unduh terlebih dahulu. Dan dicetak. Untuk pencetakannya masing-masing, kurang lebih gambaran undangannya seperti ini. Dan di halaman terakhir terdapat barcode. Barcode sebagai syarat untuk orang tua atau pendamping Anda masuk ya. Untuk screening di lantai 1, kemudian dapat naik ke lantai 2. Kemudian supaya tidak bingung saat di lantai 2, orang tua Anda dapat langsung menyebutkan ke petugas kami apakah pintunya masuk ke lewat pintu selatan ataupun utara begitu. Jadi apakah undangan ini dicetak hanya halaman 4 saja? Kami sarankan untuk mencetak seluruh halaman, namun saat sudah berada di lantai 1, silakan langsung menunjukkan halaman 4 untuk mempercepat pergerakan saja, begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk wisuda kali ini dimulai pukul 8. Jadi mohon berpedoman hanya pada undangan saja. Undangan yang ada di siap Anda masing-masing. Wisuda akan dimulai pukul 8, sehingga kami sarankan minimal 1 jam sebelum pukul 8 atau pukul 7, Anda sudah standby di Muladido. Gitu. Dan untuk undangan untuk yudisium ya, di fakultas masing-masing, silakan
dapat ditanyakan ke fakultas masing-masing karena kami hanya menyediakan wisuda universitas begitu. Apakah acara wisuda dibagi menjadi beberapa sesi? Satu hari hanya satu sesi. Begitu, satu hari hanya satu sesi ya. Jadi sekalipun sudah dilaksanakan di Mulatidung yang notabene kapasitasnya lebih banyak daripada Sudarto, namun demi kelancaran, ketertiban, dan juga kekhidmatan acara, kami tetap bagi dilaksanakan 4 hari, di mana masing-masing hari dilaksanakan satu sesi begitu. Ini. Fasilitas bus dari Muladi ke area parkir waduk hingga jam berapa? Fasilitas bus dari Muladi ke area parkir waduk sampai selesai, sampai acara selesai. Jadi untuk kembali ke parkiran waduk, kami fasilitasi hingga area clear begitu ya. Untuk area parkir Muladi, mohon maaf karena banyaknya tamu ataupun wisudawan-wisudawati beserta pendampingnya, kami batasi untuk parkirnya hanya di Rusunawa Undip, kemudian Stadion Undip, halaman SPBU Undip. Untuk undangan hanya perlu membawa satu untuk pendamping atau dua. Untuk undangan hanya pegangan pendamping saja begitu. Untuk wisudawan nanti langsung naik gitu ya. Langsung naik dan mengisi daftar hadir tersendiri. Apakah undangan wajib dicetak? Kami sarankan untuk dicetak untuk mempermudah saja. Namun jika soalnya saja juga diperkenankan selama itu tidak merepotkan orang tua atau pendamping Anda. Setelah wisudawan maju ke depan, tentunya wisudawan dan orang tua tidak langsung keluar ya, karena prosesi wisuda masih terus berlanjut hingga acara selesai. Jadi mohon kerjasamanya setelah maju ke depan, silakan menunggu hingga ataupun mengikuti acara hingga acara usai. Terkait jalur khusus untuk difabel, terlebih lagi kursi roda, tentu kami menyediakan. Jadi jangan segan untuk menyampaikan kepada panitia atau petugas yang standby di lantai 1 maupun lantai 2, silakan langsung sampaikan saja bahwa butuh kursi roda dan perlu diantar. Nanti kami akan arahkan ataupun mengantar langsung menggunakan lift begitu. Untuk lahan parkir ataupun area parkir sudah kami sampaikan tadi ya. Untuk pendamping yang lebih dari jumlah undangan atau lebih dari 2, mohon maaf kami tidak memberikan fasilitas tempat untuk menonton ataupun menunggu. Jadi silakan menunggu di lantai 1, karena di sana juga ada tenan, ataupun dapat menunggu di tempat lain, karena kami juga akan menyediakan siaran langsung begitu ya di kanal Undip TV. Jadi mohon maaf kami batasi untuk mendampingnya hanya 2 saja yang dapat masuk ke hall atau di lantai 2 Mulatidung.
Untuk lebih dari itu, silakan dapat menunggu di lantai 1. Lagi kami tegaskan ya untuk prosesi dimulai pukul 8. Jadi apabila lebih dari pukul 8, mohon maaf, tidak diperkenankan untuk mengikuti prosesi wisuda. Sekali lagi untuk jam mulai wisuda, silakan berpedoman pada undangan yang ada di siap Anda. Jadi bukan atau berbeda dengan yang surat edaran beberapa pekan yang lalu ya. Tidak pukul 9 namun pukul 8. Ya, untuk pendamping atau orang tua yang parkir di Rusnawa, Waduk, atau di luar area Muladidum, nanti disediakan akomodasi menuju ke Muladidum. Ada bus begitu ya. Ya, tentu saja apabila Anda akan wisuda di tahap kedua, tiga, empat, ataupun yang tahap 1 pun juga dapat survei terlebih dahulu ke Muladidum. Silakan ini masih di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dapat langsung datang ke Muladidum ya. Ya, untuk wisudawati yang tidak berhijab tidak diperkenankan untuk digerai. Jadi silakan rambut Anda dicepol atau disanggul seperti itu. Ya, untuk parkir halaman STP Undip tentu sudah kami akomodir begitu ya untuk pelaksanaan wisuda. Jadi tentu saja kami persilakan untuk parkir di halaman SPW Undip. Untuk foto di selasar maupun luar gedung, apakah ada batasan waktu? Tidak ada batasan waktu. Yang kami batasi hanya di hall saja. Jadi hanya 15 menit waktu Anda untuk dapat foto di hall setelah upacara wisuda selesai. Untuk aturan pemakaian hijab, silakan menaikkan hijab. Silakan menaikkan hijab yang memenuhi ketentuan seperti itu ya. Jadi silakan sebagaimana mestinya, yang penting adalah sopan seperti itu.
Ya, untuk parkir kami menyediakan di area Waduk Undip, Rusunawa dan juga Stadion Undip serta halaman SPBU Meladido. Jadi untuk basement, mohon maaf sekali karena wisudawan, kemudian juga yang mendampingi dan juga ada panitia yang bertugas. Jadi kami sarankan untuk parkir di luar area Meladido karena jangan khawatir juga nanti kami akan sediakan bus yang mengantar dari area parkir ke Meladido. Begitu juga saat nanti pulangnya dari Meladido ke area parkir. Kemudian untuk rambut wisudawan yang panjang, mohon untuk dicepol juga ya, tidak digerai, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal. Dan untuk jarik, silakan menekan jarik sesuai dengan ketentuan ya. Jadi karena atasan kebaya, maka bawahan adalah jarik. Baik, untuk daftar lengkap wisudawan periode ini, silakan ditanyakan ke fakultas atau sekolah masing-masing ya Mbak Mas. Untuk yang pakai kendaraan umum, ojek online dapat drop off di lantai 1. Drop off di lantai 1. Yang dianggap terlambat jika datang pukul 8 lebih. Harus bongkar dulu ya. Ah, Ya harus nyopot ujungnya tuh, dari ujungnya. bentar ya Pak. Ya. Tadi sedang. Untuk wisudawan putra ya, ada pertanyaan. Apabila tidak punya pantofel, boleh diganti sepatu biasa sesuai dengan ketentuan busana wisudawan putra, terutama silakan menggunakan sepatu pantofel
atau sepatu yang formal dan tidak sepatu kets. Untuk bawahan wisudawati boleh mengenakan songket atau tenun, diperbolehkan. Ya baik, untuk jam operasional bus yang akan mengantar jemput dari area parkir ke Pulau Lidung akan mulai pukul 6 pagi. Gitu. Kami ingatkan untuk buket bunga, buket balon, ataupun buket uang, silakan itu menjadi tanggungan masing-masing, karena kami panitia tidak menyediakan tempat penyimpanan buket-buket tersebut. Serta untuk papan ucapan selamat, kami himbau juga untuk tidak mengirimkan ataupun mengadakan papan ucapan tersebut karena potensi sampah sesuai dengan surat yang telah beredar. Seperti itu.
Mbokku tok sing tak nginepno kene. Terus aku jalan-jalan karo mbokku dhewe. No, ini liane meh nyusul sih. Alah sembarang teko lah ora lah. Ya, pastinya untuk bus penjemputan akan datang tepat waktu ya, mengingat jam mulai wisuda. Namun kami anjurkan juga tadi untuk mempertimbangkan waktu. Maka dari itu kami sarankan tadi 1 jam sebelum dimulai. Baik itu wisudawan, pendamping, ataupun orang tua. Agar acara prosesi wisuda dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Untuk wisudawati juga kami sarankan, begitu pula juga wisudawan ya, tidak membawa tas yang begitu besar. Jadi cukup bawa satu tas pouch kecil yang berisi tisu atau lip untuk touch up yang wisudawati ya, dan juga wadah untuk handphone. Mempertimbangkan juga untuk kenyamanan bersama saat duduk nanti ataupun saat berdiri, saat berjabat tangan dengan rektor, supaya tas-tas tersebut tidak menghalangi jalan. Nanti tenang saja karena kami akan menyediakan snack untuk wisudawan, begitu juga untuk orang tua. Mohon maaf, untuk snack akan diberikan sebelum saja, jadi untuk dinikmati selama prosesi berlangsung. Namun setelah wisuda berlangsung, mohon maaf kami tidak menyediakan konsumsi seperti itu.
Kami batasi ya, 4 menit lagi 10.30. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan sekarang. Ini kami juga sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Ya, untuk arah pintu masuk nanti akan diarahkan oleh petugas pengamanan kami ya. Jadi jangan khawatir, jangan segan-segan juga untuk bertanya kepada petugas yang standby di lantai 1 maupun 2. Saat maju ke depan, tasnya ditinggal di kursi. Begitu juga untuk handphone. Pendamping tidak diperbolehkan ya membawa bayi usia 1 bulan. Tidak diperbolehkan masuk ke hall. Namun jika menunggu di luar nilai 1, kami silakan. Tidak masalah jika menekan songket tadi ya. Anak 5 tahun boleh ya, Bu? Silakan jika orang tua tidak tahan begitu jika mengikuti acara full dari mulai hingga selesai, dapat dialihkan ataupun bergantian dengan keluarga yang lainnya. Namun kami tidak mempersilahkan apabila datang terlambat begitu. Demi kelancaran dan juga kekhidmatan acara. Jadi mohon maaf dengan sangat. Kami strict untuk kehadiran Anda beserta yang mendampingi. Untuk kerjasamanya mempertimbangkan jam kehadiran Anda. Ya jangan khawatir nanti nomor kursi orang tua nanti akan diarahkan oleh petugas yang ada begitu. Maka dari itu jangan lupa untuk standby undangannya. Silakan diperlihatkan nomor kursi serta posisinya utara ataupun selatan. Wisudawan wanita non hijab berambut pendek. Ya, silakan dapat dicepol atau sanggup supaya look Anda rapi begitu, Mbak. Ya jangan khawatir nanti untuk kursi orang tua pendamping akan kami arahkan, diarahkan tugas, dicarikan begitu. Untuk kursi Sudawati sudah kami siapkan sesuai dengan nomor urut Anda begitu ya. Jadi sebelum prosesi dimulai, yaitu sebelum pukul 8 akan garis terlebih dahulu, nanti masuknya bersamaan. Jadi makanya jangan sampai urutannya tertukar, urutan barisannya tertukar, karena nanti urut duduknya sesuai nomor. Baik, kami cukupkan ya Mas dan Mbak, Wisudawan Sudawati, Wisuda Undip 176. Kami terima kasih atas kehadiran dan juga atensi Anda.
Jadi saya mewakili teman-teman yang bertugas, ada teman-teman dari Undip TV dan juga akademik. Ucapkan terima kasih dan jaga kesehatan. Sekali lagi selamat bagi Anda yang besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis akan diwisuda. Semoga ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dapat bermanfaat begitu. Baik, terima kasih. Kami persilakan Anda untuk dapat melanjutkan aktivitas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih.